Malam itu, hujan rintik-rintik turun di Surabaya. Raka duduk di dalam kamar kosnya yang sempit, saat sebuah pesan suara masuk ke ponselnya. Dari nomor yang tak dikenal. Suaranya parau, berat, dan terdengar tua. Raka, kakekmu sudah berpulang. Tanah warisannya ada di Kediri. Datanglah, sebelum semuanya hilang. Raka terpaku. Sudah bertahun-tahun ia tak bertemu kakeknya. Sejak ia memutuskan kuliah di luar kota. Tak ada komunikasi, tak ada kabar. Tapi kini, datang warisan. Tanpa penjelasan, tanpa alasan. Hanya secuil pesan dan selembar surat. Esok harinya, ia menumpang bus menuju Kediri. Perjalanan panjang itu membawanya melewati hutan-hutan kecil, sawah, dan kampung yang seolah tertinggal dari waktu. Ia tiba di sebuah desa terpencil, jauh dari pusat kota. Namanya Dusun Ngembul. Orang-orang tua menyambutnya dengan tatapan sunyi. Tak ada senyum. Hanya anggukan dan bisik-bisik yang ia tak mengerti. Tanah warisan itu ada di pinggir desa, membentang luas, nyaris 3 hektar. Tapi kosong. Tak ada rumah, tak ada pohon, tak ada jejak manusia. Hanya hamparan tanah kering, berdebu, dan semak yang tumbuh liar. Apa ini bisa ditanami? Tanya Raka kepada Pak Darto, tetua desa. Pak Darto hanya memandangi tanah itu, lalu menjawab pelan. Itu tanah lama, nak. Sudah banyak yang mencoba, tapi tanah itu menolak. Raka mengerutkan dahi. Menolak. Tanah yang bisu. Tak memberi makan, tak menumbuhkan apapun. Tapi itu milik kakekmu, dan sekarang milikmu. Terserah kau. Malam harinya, Raka bermalam di rumah warga. Ia tak bisa tidur. Kata-kata Pak Darto menggema di kepalanya. Tanah yang menolak. Tanah bisu. Tapi kenapa kakeknya meninggalkannya justru tanah itu? Pagi harinya, Raka bangun dengan semangat baru. Ia mengambil cangkul tua dari belakang rumah. Jika tanah itu tak bisa ditanami, maka ia akan membuktikan sebaliknya. Ia berjalan ke ladang warisan itu. Matahari belum tinggi. Udara masih dingin. Langkahnya mantap. 1 ayunan cangkul. 2, 3. Tapi belum juga sedalam setengah jengkal. Suara kleng terdengar. Bukan suara tanah yang terbuka, tapi seperti memukul logam. Raka berhenti. Cangkulnya terpental. Ia coba lagi. Kali ini lebih keras. Tapi sama. Tanah itu terasa seperti batu. Tapi ini bukan batu biasa. Ini aneh. Peluh mulai menetes. Tapi rasa penasaran jauh lebih kuat daripada lelah. Apa yang kau sembunyikan di bawah sana, Kek? Bisiknya lirih. Di titik ini, ia tahu. Warisan ini bukan sekadar tanah. Ada sesuatu yang dikubur jauh lebih dalam dari yang bisa ia gali dengan tangan. Pagi itu, embun belum sepenuhnya mengering dari daun-daun ilalang. Raka berdiri di tengah lahan warisannya yang sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin yang berhembus pelan dari arah timur. Ia berdiri membisu, menatap hamparan tanah yang membentang sejauh mata memandang. Warna coklat pucat tanah itu tampak berbeda dari tanah kebun biasa. Seperti kering dari dalam, mati sebelum pernah hidup. Dari kejauhan, seorang anak kecil lewat sambil menggiring kambing. Ia menatap Raka sebentar, lalu menunjuk ke arah tanah itu dan berteriak. Itu tanah keramat, Mas. Jangan dibuka sembarangan. Anak itu kemudian lari, meninggalkan suara kambing yang mengembik pelan. Raka menghela napas. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Bukan karena nilai warisan itu, melainkan karena rasa penasaran. Kakeknya bukan orang sembarangan. Dulu seorang guru tua, pendiam, tapi dihormati. Kenapa justru tanah tak berguna ini yang diwariskan? Ia kembali ke tanah itu, menggenggam cangkul dengan kedua tangan. Langit mulai cerah, udara mulai menghangat.
Ia menancapkan cangkul ke tanah, mencoba mencari bagian yang lebih lunak. Tapi dimanapun ia mencoba, tanah itu tetap keras, seperti menolak disentuh alat pertanian biasa. Setelah 1 jam menggali tanpa hasil, cangkulnya bengkok. Ujungnya menyentuh sesuatu yang keras, lalu memantul. Tok, tok, klang. Raka berjongkok, menyibak tanah di sekitar titik benturan. Debu halus mengepul. Ia membersihkan dengan tangan, berharap menemukan batu besar atau akar keras. Tapi yang ia lihat justru kilatan samar berwarna kuning. Ia menelan ludah. Jantungnya berdebar. Pelan-pelan, ia mengeruk lebih luas. Sekitar setengah telapak tangan kemudian, kilauan itu mulai membentuk sebuah benda. Bentuknya datar, melengkung, dan bagian ujungnya tampak seperti tali. Raka memicingkan mata. Ia mengambil air dari botol, menyiram permukaan benda itu. Kilapnya semakin jelas. Ia mengusapnya. Permukaannya halus, terlalu halus untuk benda biasa yang tertanam di dalam tanah selama bertahun-tahun. Dan warnanya emas. Emas. Raka mundur 1 langkah. Pandangannya menyapu seluruh area. Apa ini sandal? Ia menggeleng. Tidak mungkin. Tapi bentuknya terlalu mirip, terlalu utuh. Dan ukurannya jauh lebih besar dari sandal manusia biasa. Ia terduduk di tanah, terdiam lama. Pikiran berkecamuk. Haruskah ia melapor? Atau terus menggali? Sore harinya, ia kembali ke rumah warga tempat ia menumpang. Di meja kayu tua, ia membuka laptop dan mencari penyewaan alat berat. Ia memutuskan, besok pagi, ia akan menyewa sebuah ekskavator. Orang-orang desa mulai memperhatikannya. Beberapa berbisik, beberapa menghindar. Ada yang menyapa, tapi dengan ragu. Dan malam itu, saat ia duduk di teras, Pak Darto datang. Kau menemukan sesuatu di tanah itu? Ya. Raka terdiam. Ia tidak menjawab. Pak Darto menarik napas panjang. Dulu, ayahku bilang, ada sesuatu yang dikubur di sana. Tapi tak boleh diusik. Katanya, itu bukan untuk manusia biasa. Lalu kenapa kakek saya mewariskannya? Tanya Raka pelan. Pak Darto menatapnya dalam. Mungkin karena kau bukan manusia biasa. Kalimat itu menggantung. Tak dijawab. Tak dijelaskan. Malam turun perlahan, membawa rasa dingin dan kegelisahan. Pagi berikutnya, suara mesin berat memecah keheningan dusun. Sebuah ekskavator kecil datang, disewa dari kota. Operatornya, Pak Widi, pria berusia 50-an dengan rokok terselip di bibir, tampak skeptis. Ini tanah kosong, Mas. Gak ada apa-apa di sini. Paling batu besar atau tanah liat keras. Raka hanya tersenyum tipis. Coba gali saja di titik yang saya tunjuk. Mesin mulai berderu. Sekop logam menancap ke tanah. Sekali. 2 kali. Lalu. Dung. Operator menghentikan mesin. Ia turun. Memeriksa. Mas, ini bukan batu. Ini logam. Tapi, bukan logam biasa. Galian diperluas. Sekitar 2 meter dari titik awal, permukaan yang tadi dianggap batu ternyata meluas, memanjang, dan memiliki pola. Garis-garis halus seperti ukiran, membentuk pola seperti telapak kaki. Bukan 1, tapi 2. Sepasang. Sepasang sandal. Terbuat dari emas. Berukuran jauh lebih besar dari kaki manusia. Operator terpana. Raka terdiam. Mereka berdiri di tepi galian, menatap penemuan yang tampaknya mustahil. Tak lama, kabar menyebar. Seorang ibu lewat sambil membawa sayur dan menjerit melihatnya. Dalam waktu 2 jam, warga desa berdatangan. Ada yang bersorak, ada yang bersujud, ada pula yang menangis ketakutan. Kembalikan ke tanah. Itu milik leluhur, teriak seorang pria tua. Tapi Raka tak bergeming. Ia tahu,
Ini bukan kutukan. Ini bukan hal gaib. Ini adalah sesuatu yang selama ini tersembunyi. Mungkin rahasia. Mungkin warisan jauh lebih tua dari sekadar tanah. Sore itu, Raka menutup galian dengan terpal. Ia menunggu malam untuk berpikir lebih jernih. Di dalam kamar, ia membuka buku tua warisan kakeknya. Di halaman paling belakang, ada sepotong tulisan tangan. Bumi ini menyimpan sejarah yang tidak dicatat, yang tidak dibaca, yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang menggali dengan hati, bukan hanya cangkul. Raka memejamkan mata. Ia tahu, warisannya bukan cuma tanah. Pagi itu, embun masih menempel di ujung rumput. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Raka kembali berdiri di tepi galian. Terpal yang menutupi permukaan emas kini tampak basah, berat oleh kabut malam yang menempel seperti rahasia yang enggan dilepaskan. Langkah kakinya terasa ringan, tapi dadanya sesak oleh antisipasi. Sepasang sandal emas itu masih terbenam sebagian. Bentuknya semakin jelas. Ukirannya menampilkan pola garis geometris yang rapi. Di bagian telapaknya, ada semacam ornamen spiral yang tak dikenal, bukan aksara Jawa, bukan Latin. Simbol yang seperti menari dalam bisu, seolah menyampaikan pesan dari masa yang tak tercatat dalam sejarah manapun. Pak Widi, operator ekskavator, sudah datang lebih awal dari yang dijadwalkan. Ia berdiri tak jauh dari Raka, menggenggam termos kopi. Saya nggak tidur semalaman, Mas. Penasaran. Bisa lanjut gali hari ini? Tanya Raka pelan. Kalau Mas Raka izinkan, saya ajak satu rekan saya. Biar cepat dan lebih hati-hati. Raka mengangguk. Tak lama kemudian, suara ekskavator kembali mengisi ladang itu. Tapi hari ini mereka tak menggali untuk mencari emas. Hari ini mereka menggali untuk mencari kebenaran. Area sekitar galian diperlebar. Pasir dan tanah diangkat perlahan, penuh kehati-hatian. Dan apa yang muncul dari bawah tanah, membuat semua orang yang hadir terdiam. Bukan hanya sepasang sandal. Bukan hanya dua cetakan emas raksasa. Tapi sebuah jalur emas. Membentang lurus, memanjang ke arah barat daya. Permukaannya datar, rata, dan tertutup ornamen yang serupa. Spiral, garis melingkar, dan pola menyerupai matahari. Lebarnya sekitar 2 meter. Tapi panjangnya tak terlihat ujungnya. Ini jalan? Gumam Pak Widi. Bisa jadi, jawab Raka lirih. Ia menelusuri jalur itu dengan tatapan tak berkedip. Ia melangkah perlahan mengikuti arah jalur emas itu, meski hanya sebagian kecil yang terlihat. Ia berjalan sampai 50 meter dari titik awal. Tapi garis emas itu terus ada, seperti akar pohon raksasa yang menyusup di bawah bumi. Sebagian tertutup tanah keras. Sebagian hanya bisa ditandai dengan sinar pantulan yang muncul samar. Raka merasa, setiap langkah yang ia ambil membawa beban. Bukan karena berat, tapi karena rasa yang sulit dijelaskan, campuran antara kagum, takut, dan tanggung jawab yang besar. Warga sekitar mulai berdatangan. Kali ini lebih banyak. Mereka membawa anak-anak, kamera ponsel, bahkan ada yang menggelar tikar, duduk menonton seperti menyaksikan pertunjukan. Seorang pemuda dari desa, Dani namanya, menghampiri Raka dengan wajah penasaran. Mas Raka, saya tahu tempat ini. Maksudnya, saya pernah mimpi soal ini. Raka menoleh. Mimpi. Iya. Jalan emas. Dulu waktu kecil, saya demam tinggi. Dalam mimpi saya, ada seorang kakek tua berbaju putih, berdiri di ladang ini. Ia bilang, suatu hari jalan ini akan terbuka. Tapi tidak semua boleh melewatinya. Raka terdiam. Kata-kata itu mirip dengan yang tertulis dalam catatan kakeknya. Apa dalam mimpi itu, kau melihat ujung jalan ini? Tanya Raka. Dani mengangguk pelan. Ada pintu. Tapi pintunya tertutup oleh batu besar. Raka merasa bulu kuduknya meremang. Ia tahu,
Ini bukan lagi sekadar kebetulan. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik dusun Ngembul. Kabar tentang penemuan jalur emas tersebar. Wartawan datang. Peneliti berdatangan dari universitas. Polisi dan aparat mulai menjaga lokasi. Pagar darurat didirikan. Raka, meski telah menghubungi notaris dan menunjukkan surat waris resmi, tetap harus menghadapi banyak tekanan. Sebagian warga mendukungnya. Tapi tak sedikit yang menuduhnya membawa kutukan. Ada yang tak beres dengan jalur emas itu, kata seorang ibu paruhbaya suatu malam. Lihatlah. Hewan-hewan tak berani mendekat. Burung tak pernah hinggap di tanah itu. Dan benar. Raka baru menyadari, selama beberapa hari, tidak ada suara burung di atas ladang itu. Tidak ada jejak kaki binatang. Seperti ada sesuatu yang menolak kehidupan di atasnya. Namun rasa ingin tahu Raka lebih kuat dari rasa takutnya. Ia mulai meneliti catatan tua kakeknya. Dalam salah satu halaman yang terselip di bagian belakang buku, ada sebuah sketsa tangan kasar. Garis lurus memanjang dari sebuah titik, lalu berhenti pada simbol lingkaran bertingkat. Di bawahnya tertulis, pintu yang dikunci sejak zaman. Raka menatap sketsa itu lama sekali. Ia membandingkannya dengan jalur emas di tanahnya. Ukurannya cocok. Arah barat daya juga sesuai. Tapi apa arti pintu? Ia meminta izin memperluas penggalian mengikuti jalur tersebut. Malam itu, ia duduk sendirian di pinggir ladang, dengan senter di tangan. Udara dingin menusuk, tapi pikirannya terus menyala. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari balik semak. Seorang pria tua muncul. Jubah abu-abu membungkus tubuhnya. Wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya tajam. "Kau cucu dari Surya Widagdo?" tanyanya tanpa memperkenalkan diri. Raka mengangguk. "Akhirnya kau datang juga. Leluhur kami sudah menunggu." "Maaf, Anda siapa?" Pria itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke tanah di depan Raka. "Jangan menggali dengan mesin. Jalan itu tidak bisa dibuka dengan besi. Ia hanya akan terbuka untuk tangan yang bersih." Lalu ia berbalik dan menghilang di kegelapan. Esoknya, Raka menonaktifkan ekskavator. Ia mengganti pendekatan. Ia dan beberapa warga yang bersedia menggali perlahan dengan cangkul dan tangan, mengikuti jalur emas itu sepanjang 300 meter ke arah barat daya. Dan pada hari keempat, mereka menemukannya. Sebuah pintu batu raksasa. Tingginya hampir 3 meter. Tertanam miring di dasar tanah, dengan permukaan yang dipenuhi ukiran melingkar. Di bagian tengahnya, ada satu tonjolan kecil menyerupai kunci. Tapi bukan lubang, melainkan semacam cekungan berbentuk telapak tangan. Raka mendekat. Ia menyentuh cekungan itu perlahan. Dan saat tangannya menempel, sesuatu yang tak terlihat mulai terjadi. Bumi bergetar lembut. Debu runtuh dari sisi batu. Dan suara desir dalam tanah, seperti sesuatu yang sudah lama tertidur, perlahan terbangun. Warga yang melihat kejadian itu langsung berhamburan. Beberapa berteriak, beberapa sujud, beberapa menangis. Raka berdiri sendiri, menatap pintu batu yang perlahan mengeluarkan celah dari sisi-sisinya. Tapi ia tak bisa membukanya. Batu itu hanya bergerak sedikit, lalu berhenti. Seorang dosen arkeologi dari Malang yang datang ke lokasi berkata, "Kami tak pernah melihat artefak seperti ini. Tidak ada dalam katalog. Tidak ada dalam sejarah. Ini lebih tua dari kerajaan manapun di Nusantara. Bisa jadi, ini sisa dari peradaban yang sudah hilang." "Tapi kenapa di Kediri?" tanya seorang wartawan. Tak ada yang menjawab. Kecuali satu orang. Raka. Karena dalam hati, ia mulai percaya bahwa warisan dari kakeknya bukan sekadar tanah. Warisan itu adalah penjagaan. Sesuatu yang ia belum sepenuhnya pahami. Tapi ia tahu, satu hal pasti. Ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Pagi ke-13 sejak ekskavasi pertama,
Dusun Ngembul telah berubah menjadi tempat yang tak lagi sederhana. Tenda-tenda berdiri di tepi jalan masuk desa. Kendaraan dari luar kota, mulai dari jeep tim peneliti hingga mobil mewah investor, silih berganti datang. Warga desa menatap semua itu dengan mata campur aduk, antara bangga, takut, dan cemas. Di tengah semua itu, Raka tetap berdiri di tepi galian, menatap pintu batu raksasa yang masih tertanam setengah di dalam tanah. Meski sudah ditemukan beberapa hari lalu, pintu itu tetap tidak bisa dibuka. Pola-pola spiral yang terukir di permukaannya seperti menatap balik siapapun yang mendekat. Ukiran itu berkilau saat terkena cahaya matahari, seolah menyimpan energi yang belum sepenuhnya bangkit. Pak Darto datang membawa teh. Pria tua itu tampak lebih kurus, tetapi matanya tetap jernih. Jadi, kamu yakin itu bukan buatan manusia? Raka menatap permukaan pintu. Kalau manusia yang membuatnya, manusia macam apa? Ini bukan teknologi biasa. Pak Darto duduk di batu pinggir ladang. Ia mengusap janggutnya. Zaman dulu, leluhur kami pernah bilang, ada yang tinggal di dalam bumi. Mereka bukan dewa, bukan manusia, tapi semacam penjaga. Waktu orang-orang Majapahit datang ke sini, mereka hanya lewat. Tak ada satupun yang berani membuka tempat ini. Kalau tidak boleh dibuka, kenapa ditinggalkan begitu saja? Tanya Raka. Karena tempat ini tidak dikunci dari luar, nak, tapi dari dalam. Hari itu, tim arkeologi mulai mengamati lebih dalam struktur tanah di sekitar pintu. Mereka menggunakan sensor tanah, radar bawah permukaan, dan alat ukur modern. Hasilnya membuat semua orang terpana. Di bawah permukaan tanah, memanjang dari arah pintu, ada ruang kosong. Panjangnya belum bisa dipastikan, tapi cukup besar untuk disebut ruang bawah tanah. Dindingnya bersudut bersih, bukan seperti gua alami, melainkan konstruksi yang terstruktur. Arsitektur. Dan lebih mengejutkan, di sekitar jalur emas yang mengarah ke pintu, sensor mendeteksi logam mulia lain. Tak hanya emas, tapi juga tembaga, perak, bahkan jejak bahan yang belum bisa diidentifikasi secara kimia. Seorang peneliti muda, Rani, perempuan yang menghabiskan hidupnya mengkaji arsitektur kuno Nusantara, berkata sambil menunjuk layar laptop, ini bukan kuburan. Bukan juga kuil. Ini semacam kompleks. Tapi, struktur ini terlalu dalam dan terlalu presisi untuk zaman Majapahit atau bahkan zaman Hindu-Buddha. Sore harinya, sebuah kabar beredar cepat. Seorang pekerja penggali, yang mencoba membuka pintu batu secara paksa dengan linggis, mendadak pingsan. Bibirnya membiru. Nadinya lemah. Dilarikan ke puskesmas. Ia tak sadarkan diri selama 6 jam. Begitu sadar, ia hanya mengatakan satu kalimat sambil menangis. Mereka bilang, belum waktunya. Raka semakin tenggelam dalam pencarian makna. Malam-malamnya diisi dengan membaca catatan kakeknya. Buku catatan tua itu ternyata bukan hanya sekadar tulisan harian, tapi juga semacam petunjuk. Di halaman paling tengah, terdapat puisi pendek yang ditulis dengan tinta merah. Dalam tanah sunyi terbaring kaki, jejak yang tidak untuk diikuti. Bila pintu bicara tanpa suara, maka darah yang murni jadi kuncinya. Raka membacanya berulang kali. Darah yang murni. Gumamnya. Apa maksudnya? Ia kembali menelusuri silsilah keluarganya. Kakeknya, Surya Widagdo, adalah guru desa yang dikenal jujur dan sederhana. Tapi sebelum itu, ternyata Surya adalah putra dari seseorang yang dikenal dengan nama Ki Jagat Semu, tokoh sepuh yang kabarnya mampu berkomunikasi dengan alam halus. Banyak yang menganggap itu mitos. Tapi kini, dengan semua kejadian ini, Raka tak bisa mengabaikannya. 3 hari kemudian, sebuah tim militer kecil datang ke lokasi. Mereka diperintahkan dari pusat untuk mengamankan lokasi penemuan strategis. Raka protes. Tapi ia tak bisa berbuat banyak. Seorang kolonel, bermata tajam dan bibir selalu dikatup rapat, menyuruh semua aktivitas berhenti.
Pintu emas ditutup dengan beton pelindung. Ia mengatakan, demi keamanan nasional. Raka tak tinggal diam. Diam-diam ia menyusup malam hari bersama Dani dan Rani. Mereka membongkar sedikit beton penutup di sisi samping. Cukup untuk masuk ke ruang galian dan kembali memeriksa pintu batu itu. Di malam sunyi itu, tanpa cahaya lain selain lampu kepala dan senter, pintu batu tampak bernafas. Bukan secara harfiah, tapi udara di sekitarnya terasa berdenyut. Seperti ada sesuatu yang hidup di balik batu. Raka meletakkan telapak tangannya di cekungan tangan di tengah pintu. Ia menutup matanya. Dan saat itulah, ia mendengar suara. Bukan suara keras, tapi gema yang seperti datang dari dalam pikirannya. Kau bukan yang pertama, tapi mungkin yang terakhir. Tangannya terasa hangat. Cekungan batu itu memancarkan suhu yang perlahan naik. Raka menggertakkan gigi. Ia tahu, ia tidak bisa mundur. Dan tiba-tiba sekelilingnya berguncang. Dinding tanah bergetar. Bukan seperti gempa, tapi seperti sesuatu yang bangkit dari dalam. Rani menjerit. Dani mundur beberapa langkah, menyalakan alat komunikasi yang tak berfungsi. Lampu senter berkedip. Cahaya keemasan mulai muncul dari sela-sela pintu batu. Seolah ada sesuatu yang menyala dari baliknya. Raka masih menempelkan tangan. Tapi saat ia membuka mata, ia tak lagi berada di ladang. Ia berdiri di dalam ruangan batu raksasa. Atapnya tinggi, dipenuhi ukiran-ukiran bercahaya. Ruangan itu kosong, tapi dindingnya penuh simbol, spiral, garis-garis, dan gambar kaki raksasa yang menuju ke matahari. Suara-suara bergema, seperti desis angin bercampur bisikan manusia. Tempat ini bukan milikmu, tapi warisanmu adalah kuncinya. Raka memutar badan. Di tengah ruangan, ada sebuah altar batu, dan di atasnya sebuah gulungan emas. Tangannya bergerak sendiri, mendekat, tapi sebelum menyentuhnya, suara lain menggema lebih keras. Satu langkah lagi, dan kau memilih jalan yang tidak bisa kembali. Gulungan itu mulai menyala. Tapi tiba-tiba, semuanya gelap. Raka tersentak. Ia kembali berada di ladang. Nafasnya terengah. Tangan kirinya berdarah. Cekungan di batu meninggalkan bekas terbakar di telapak tangannya, seperti ukiran spiral kecil. Rani memeluknya. Dani menatapnya ketakutan. Apa yang terjadi tadi? Teriak Rani. Raka hanya bisa menjawab satu hal. Pintunya belum terbuka. Tapi, sudah melihatku. Keesokan harinya, pihak militer memblokir seluruh area. Raka dipanggil untuk diinterogasi. Ia tidak menceritakan penglihatannya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, apa yang ia lihat bukan halusinasi. Itu adalah panggilan. Dan itu baru permulaan. Fajar datang tanpa burung-burung. Udara di dusun Ngembul terasa berbeda pagi itu. Langit lebih kelabu, dan angin membawa aroma logam yang samar. Di tanah warisan yang kini lebih mirip situs penggalian besar daripada ladang, suasana mencekam menyelimuti setiap tenda, alat berat, dan langkah manusia. Militer masih berjaga, tapi batas kekuasaan mereka mulai kabur. Mereka mungkin menguasai permukaan, tapi yang tersembunyi di bawah tanah bukan lagi wilayah mereka. Raka duduk di bangku kayu dekat warung warga. Tangan kirinya masih perih. Bekas spiral terbakar di telapak tangannya belum hilang. Justru kini berubah warna. Dari merah menjadi keemasan samar. Seperti tinta logam yang menyerap ke dalam kulit. Rani duduk di sebelahnya, membawa secangkir teh. Aku sudah mengirim sampel tanah ke kampus. Tidak masuk akal. Unsur logam di bawah sana seperti bukan dari bumi. Rasio isotopnya aneh. Raka hanya menatap kosong. Pikirannya melayang pada mimpi semalam. Dalam tidur, ia kembali melihat ruangan emas yang sama. Tapi kali ini, altar batu telah terbuka. Dan suara yang dulu samar kini jelas, menegaskan,
Hanya yang memiliki darah penjaga yang bisa masuk. Sisanya akan dilenyapkan oleh cahaya. Ia tahu waktunya hampir habis. Menjelang siang, seorang pria parubaya dengan jas panjang datang dari Jakarta. Ia memperkenalkan diri sebagai Dr. Ilham, perwakilan dari Kementerian Riset dan Teknologi. Kami ingin membawa penemuan ini ke pusat untuk dikaji lebih lanjut. Tapi untuk itu, kami harus mengevakuasi semua benda dan struktur yang ada di lokasi. Raka menggeleng. Strukturnya bukan untuk dipindahkan. Ini bukan patung museum. Ini tempat yang hidup. Saudara Raka, ujar Dr. Ilham pelan, kami mengerti keterikatan emosional Anda. Tapi ini sudah masuk ranah nasional. Anda harus menyerahkan kendali kepada negara. Raka berdiri. Bukan saya yang memegang kendali. Ia meninggalkan mereka. Menuju kembali ke tempat yang tidak pernah memintanya datang, tapi juga tidak membiarkannya pergi. Malam harinya, hujan turun. Bukan deras, tapi cukup untuk membuat ladang menjadi lumpur. Petir menyambar jauh di kejauhan. Di langit, cahaya tak biasa muncul, bukan cahaya bintang, tapi seperti bias aurora. Hijau samar, menari pelan di atas tanah kosong. Warga desa mulai resah. Ada yang mengungsi ke rumah saudara. Ada yang berdoa keras. Tapi sebagian justru berdiri diam di dekat pagar lokasi penggalian, menatap langit, seolah menunggu sesuatu. Di dalam tenda utama, Raka membuka kembali buku catatan kakeknya. Di halaman terakhir, yang dulu kosong, kini muncul tulisan samar. Seperti tinta yang baru mengering. Padahal tak ada yang menyentuhnya. Tulisan itu hanya satu baris. Buka gerbangnya, sebelum yang lain melakukannya. Jantung Raka berdegup kencang. Malam itu juga, ia kembali ke galian. Dani dan Rani mengikutinya. Mereka menyusup lewat sisi belakang ladang, menerobos pagar kawat dan tanah basah. Pintu batu masih ada, sebagian tertutup beton pelindung. Tapi di bagian cekungan telapak tangan, cahaya keemasan kini terus menyala. Seperti menanti. Raka mendekat. Ia tahu ini adalah waktu yang dimaksud. Ia meletakkan tangan kirinya. Spiral di kulitnya menyatu sempurna dengan cekungan. Tanah bergetar. Petir menyambar langit. Tapi tidak terdengar suara. Kemudian, batu besar itu mulai bergeser. Perlahan. Bukan karena alat berat, tapi karena mekanisme yang tidak terlihat. Debu jatuh. Cahaya merembes dari sela-sela batu. Pintu terbuka. Di baliknya, bukan gua. Bukan ruang bawah tanah gelap, tapi koridor emas. Panjang, berkilau, dengan dinding berlapis logam bercahaya. Rani menelan ludah. Dani mundur satu langkah. Kita masuk? Tanya Rani. Raka mengangguk. Ia melangkah lebih dulu. Setiap langkahnya seperti menyatu dengan tanah. Seolah jalan ini memang menunggunya. Di dalam koridor, udara terasa berbeda. Tidak pengap, tidak panas, tapi sejuk, bersih, dan seolah menyimpan napas panjang dari zaman yang terlupakan. Dinding-dinding emas dihiasi ukiran cerita, gambar-gambar manusia, langit, cahaya, dan makhluk tinggi bermata tiga. Semuanya digambarkan berdiri di atas tanah ini, menanam logam, menyembunyikan sesuatu, lalu menghilang. Dan di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruangan bulat. Di tengahnya, terdapat bola cahaya mengambang. Tak bersentuhan dengan apapun. Cahayanya tidak menyilaukan, tapi berdenyut pelan seperti detak jantung. Raka mendekat. Cahaya itu berbicara. Bukan dengan suara, tapi langsung ke dalam pikirannya. Kau penjaga terakhir dari garis darah yang pernah kami beri amanah. Yang lain telah gagal. Kau datang dengan kunci di tangan dan tanah di bawah kaki. Maka pilihlah. Di bawah bola cahaya, dua simbol muncul di lantai. Satu berbentuk spiral, seperti yang terbakar di tangannya. Satu lagi berbentuk matahari retak.
Suara dalam kepalanya melanjutkan. Satu membawa terang bagi sekelilingmu, tapi menghancurkan yang tak layak. Satu menjaga rahasia ini selamanya, tapi menyegel dirimu bersama kami. Raka terdiam. Rani menatapnya dengan panik. Dani sudah berlutut, berdoa dalam gumaman. Kita tidak bisa diam di sini lama, kata Rani. Raka tahu, pilihannya harus dibuat sekarang. Ia berdiri di atas simbol spiral. Bola cahaya menyala terang. Lantai bergetar. Udara mengalir deras dari segala arah. Dan dalam sekejap, semua cahaya di lorong padam. Beberapa detik, mungkin menit, atau bahkan jam kemudian, Raka membuka mata. Ia kembali berdiri di ladangnya. Tapi kini, langit cerah. Tak ada lagi tenda. Tak ada militer. Tak ada pengunjung. Ladang itu kosong. Tapi tidak sunyi. Karena dari kejauhan, terdengar tawa anak-anak. Suara cangkul. Suara kambing. Desa itu hidup. Raka berjalan ke arah jalan desa. Semuanya tampak seperti sebelum penggalian terjadi. Warga menanam, berdagang, tertawa. Seolah tidak ada yang pernah berubah. Tapi Raka tahu, di bawah kaki mereka, koridor itu masih ada. Gerbang emas telah terbuka. Dan ia telah memilih untuk menjaga. Bukan untuk kekuasaan. Bukan untuk kekayaan. Tapi untuk waktu yang tepat.